mendengarkan pengajaran dari Romo Benipang Okarm dengan tema Temukan Tuhan dalam Pergumulan Hidup. Saya yakin semua yang hadir di sini sudah sangat mengenal sosok Romo Benipang Okarm, bahkan senantiasa mengikuti webinar atau acara-acara yang menghadirkan Romo Benipang. Beliau memang piawai menjelaskan hal-hal sulit dengan cara yang menarik dan mudah dimengerti. Tetapi mohon izinkan saya untuk membacakan biodata singkat beliau. Romo Benipang Okarm, seorang doktor teologi moral. Nama lengkap beliau Benipang Kongwing, putra sulung dari 4 bersaudara dan lahir di Surabaya. Pada bulan depan, tepatnya 10 April, beliau akan berusia 53 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan filsafat agama Kristen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi atau STFT Widya Sasana Malang pada 1996, Romo Beni melanjutkan studi untuk program master dengan program studi teologi moral di The Catholic University of America, Washington DC, dan lulus pada tahun 2006. Setelah itu beliau studi di Pontifical University of St. Thomas Aquinas, yang juga dikenal sebagai Angelicum, di Roma, Italia. Di universitas yang berdiri tahun 1577 itu, Romo Beni menyelesaikan program doktor dengan program studi teologi moral pada tahun 2010. Setelah 6 tahun Romo Beni bertugas di Generalat, yakni Rumah Induk Karmelit di Roma sebagai konsiliarius jenderal untuk Asia, Australia, Oseania, dan Formasio. Mulai tahun 2019, Romo Beni mendapat perutusan baru, yakni sebagai Prior Jenderal Ordo Karmel sedunia, periode 2019 hingga 2025 nanti. Tugas dan perutusan Romo Beni jelas tidak mudah, dan saya yakin Romo Beni pun mengalami pergumulan dalam hidupnya. Betapapun beratnya tugas perutusan yang Romo Beni terima, juga beragam pergumulan hidup yang beliau hadapi, tetapi ini saya mengutip dari majalah Hidup ya, Romo Beni berpegang teguh pada prinsip yang selalu menguatkannya yang ada dalam Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Nah, mari kita buka hati dan kita dengarkan pengajaran dari Romo Benipang Okarm yang mengajak kita untuk bisa menemukan Tuhan dalam pergumulan hidup. Bila nanti ada pertanyaan, seperti biasa mohon dituliskan dalam kolom chat dan nanti akan disampaikan kepada Romo saat sesi tanya jawab. Romo Benipang, kami siap mendengarkan dengan pengajaran Romo. Silakan Romo. Terima kasih, Bu. Shalom semuanya, salam dari Roma. Di sini masih siang ya ini ya. Mari kita buka firman Tuhan dari Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 40. Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 40. Saya akan mengajak Anda, saya tidak akan memberikan PowerPoint, tapi saya mengajak Anda untuk fokus pada firman Allah, supaya firman ini meresap sekaligus semacam Lectio Divina. Saya akan mengajak Anda untuk melihat ayat demi ayat, lalu kita akan mendalami ayat demi ayat dan kita mengambil pesan dari Injil yang indah ini. Diberi judul di sana, Angin Ribut Diredakan. Mari kita baca bersama dan kita resapkan semuanya ini ke dalam hati kita. Tuhan sertamu, inilah Injil Kristus menurut Markus. Terpujilah Kristus. Pada hari itu,
Pada waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, para saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita dalami Injil Markus yang to the point. Markus ini orang yang sangat to the point, singkat, jelas untuk menunjuk. Kita melihat sebelumnya dari bab 4, kalau Anda punya kitab suci yang buku ya di situ ya lebih jelas ya, bukan aplikasi. Kalau seluruh bab 4 kita melihat sebelumnya Yesus ini sedang mengajar dan mengajar dengan masif sekali. Jadi ketika dia mengajak mari kita menyeberangi danau pergi ke Gerasa, karena nanti bab 5 itu ada pengusiran setan di Gerasa. Itu kalau Anda ke Tanah Suci kita tahu dari satu sisi ke sisi yang lain. Jadi harus melewati tengah Danau Galilea. Ya, menyeberangi danau yang luas itu ya. Jadi Danau Galilea ini mungkin bisa dibandingkan kalau Anda pernah ke Toba ya, mungkin tidak sebesar Danau Toba, tapi bisa dibandingkan seperti begitu. Bukan danau yang ada di Jawa, nggak ada yang sebesar Galilea ya. Jadi orang menyebutnya kadang-kadang juga laut. Nah, danau ini, kalau kita lihat struktur model tanahnya, kalau Anda pernah ke sana ya, di tempat yang sangat impresif sekali, itu seringkali karena modelnya tanahnya di sekitarnya itu naik gini lalu turun lagi ke danau. Nah, itu kalau dari padang gurun sering angin datang tiba-tiba dan masuk ke tengah, lalu nah itulah yang menyebabkan nanti mengapa tiba-tiba ada badai. Nah, itu yang terjadi. Jadi ini menghadapi fenomena alam yang manusia tidak bisa mengaturnya. Nah ini kita baca ayatnya di situ ya. Yesus masuk ke dalam perahu, diikuti perahu-perahu yang lain. Lalu Yesus dikatakan di situ tidur. Nah, kita bertanya, kenapa tidur di dalam perahu? Bukan tempat yang nyaman untuk tidur. Ya, ini bukan tempat yang nyaman untuk tidur, tapi mengapa Yesus tidur? Nah, itulah alasannya tadi mengapa saya mengajak Anda untuk melihat perikop-perikop yang sebelumnya. Ya, pada bab 4 itu. Jadi Yesus rupanya sangat kecapean, sangat kelelahan, sehingga begitu masuk perahu, duduk tidur. Nah, ini tidurnya begitu lelapnya sampai dia kayaknya tidak sadar apa-apa karena really exhausted. Ya. Nah, itu menjawab pertanyaan kita, mengapa Yesus tidur di tempat yang nyaman? Ini sengaja atau tidak? Yesus memang kecapean gitu ya, kecapean mengajar. Butuh energi kan kalau ngomong dengan orang banyak di mana tidak ada mikrofon seperti zaman sekarang. Itu
Wah, saya sebagai guru tahu tuh harus ngomong tuh harus pakai nafas yang kuat ya, melelahkan itu, menguasai audiens yang sekian banyak. Nah, jadi itu strukturnya. Nah, kita juga sudah tadi melihat bahwa Danau Galilea itu di tengah gurun begitu, lalu modelnya begini, sering angin ribut datang. Dan memang itu yang kejadian di tengah-tengah Yesus berjalan dari satu sisi danau ke sisi yang lain, di tengah-tengah ada angin. Saya mengalami sendiri pada waktu tur di Tanah Suci, memang di tengah-tengah Danau Galilea itu kena angin, tapi tidak sebesar angin pada waktu Yesus ya, tapi anginnya besar. Itu yang tidak terduga sekali di dalam pada gurun ada angin yang besar yang terus menggoncangkan. Nah, bayangkan itu perahu modern. Bayangkan ini perahu 2000 tahun yang lalu. Nah, keadaannya begitu mengkhawatirkan sehingga Injil ini ya kalau Markus menulis dengan Lukas, mengamuklah taufan itu sangat dahsyat. Mari kita memakai imajinasi kita. Ombak menyembur masuk dalam perahu, dan perahu itu mulai penuh dengan air. Wah, bayangkan ini ya. Ini kalau perahu penuh dengan air, dengan kata lain ini hampir tenggelam. Tapi anehnya ayat 38, Yesus sedang tidur di tengah air. Ini kelelahan sekali Yesusnya. Mungkin sangat kelelahan sih nggak peduli kena air, dia tidur. Maka murid-muridnya ini, nah ini murid-murid ya yang membangunkan dia ini adalah murid-murid, bukan orang yang kenal atau audiens yang mendengar, tetapi murid-muridnya. Dia membangunkan dia dan berkata kepadanya, ini agak membentak pasti, Guru, mengapa engkau tidak peduli kalau kita binasa? Kata-kata yang dipakai sangat tajam, sangat kasar. Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dia sebut Yesus tidak peduli. Murid-muridnya menyebut Yesus tidak peduli. Jadi mari kita sedikit flashback ya. Kalau kita sedang ada dalam, katanya tadi menemukan Yesus, menemukan Allah dalam pergumulan hidup, dalam masalah. Nah itu kan kalau doanya sekiranya kayaknya tidak terjawab, itu kan dalam hati kita atau mungkin kita berkata, kenapa engkau tidak peduli sama saya? Murid-muridnya yang tahu dia tahu bagaimana mengatakan engkau tidak peduli. Nah, sekarang saya mau tanya, fokus para murid-murid itu ada pada Yesus atau pada badainya? Mereka rupanya lebih takut pada badainya daripada yakin bahwa Yesus ada di situ dan it's gonna be okay. Itu yang terjadi. Fokus mereka bukan kepada Yesus. Ironisnya, itu terjadi pada orang yang disebut murid-muridnya. Ini saya kira cocok sekali untuk pendengar Kristen ya. Pendengar kita sekarang ini yang Kristen yang sudah dibaptis, katanya Katolik, punya surat baptis. Yang murid-muridnya ini yang fokusnya tidak pada Yesus. Nah, namun Allah, mari kita lihat, namun Allah membuktikan lain. Ayat 39 kita lihat. Yesus pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau. Wah, luar biasa ini. Dia bangun, menghardik angin, dan berkata kepada danau. Wah, seperti danau itu seperti dianggap seperti apa ya, suruhannya, bawahannya yang harus taat kepada dia. Ini betapa berwibawanya Yesus tampil di situ ya. Kita bisa bayangkan betapa luar biasanya berwibawa Yesus di tengah badai itu.
Dia tidak takut, dia tidak gentar, dia hardik danau, dia hardik angin itu, dan dia memberi perintah kepada danau untuk diam dan tenang. Apa yang terjadi? Angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bukan hanya teduh, tetapi disebut teduh sekali. Seperti kalau kita lihat air yang teduh, yang tidak ada riaknya, itu lurus seperti kaca begitu. Itu yang kata-kata yang dipakai di sini. Nah, ayat 40, kalau kita lihat, ini kembali ya. Tadi murid-muridnya menegur Yesus, sekarang giliran Yesus menegur orang yang mengaku disebut murid-muridnya. Ya. Lalu Yesus mengatakan, mengapa kamu takut? Itu pertanyaan mendasar sekali. Itu. Memberi judul menemukan Allah dalam pergumulan hidup dan sebagainya, itu kan mengandaikan Allah itu harus dicari-cari dulu baru ketemu. Nah, ini Yesus itu, Injil ini mengajar kita, Yesus itu sudah ada di sana. Seolah-olah Yesus berkata, mengapa kamu takut? Saya di sana. Why? Apa risetnya kamu takut? Saya baru ngajar banyak hal tentang kerajaan Allah, tentang penabur, tentang berita dan ukuran, tentang benih yang tumbuh, tentang biji sesawi. Aku yang mengajar, aku adalah yang mengajar. Lalu kenapa kamu masih takut? Aku di sana. Rupanya mereka tidak mengenal Yesus. Maka Yesus berkata, mengapa kamu tidak percaya? Nah, ayat ini, mengapa kamu tidak percaya? Gini, orang yang percaya, gini, kalau kita percaya pada orang, seseorang, itu kan kita kenal orang itu kan. Kalau kita tidak kenal sama orang, mana kita bisa, misalnya titip anak, tolong anaknya Bu ya, tolong titip, saya mau pergi ke pasar. Kepada orang yang tidak kita kenal, no, nggak mungkin. Harus orang yang dipercaya. Kalau orang yang dipercayai adalah orang yang dikenal dengan baik. Nah, ini murid-murid sekali lagi ya. Nah, membaca kitab suci itu kita harus sangat peka terhadap kata. Ini murid-murid yang berkata, yang ditegur oleh Yesus, mengapa kamu tidak percaya? Ini berarti apa? Kamu kenal aku enggak sih? Kamu enggak punya kepercayaan apa-apa pada aku. Aku di situ. You takut, you enggak percaya. Menusuk sekali kan pertanyaan Yesus ini menjadi pertanyaan bagi saya, bagi kita semua. Lalu ayat 41 itu garis bawahi lagi, mereka menjadi sangat takut. Menjadi sangat takut lagi. Lalu masih berkata kepada seorang pada yang lain. Nah, ini terbukti kata-kata Yesus. Mereka bertanya, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ia tidak kenal Yesus. Nah, tidak kenal Yesus kalau disebut murid-murid Yesus. Ironis. Jadi ayat perikop ini menunjukkan ironisnya murid, orang-orang yang disebut murid-murid Yesus itu ketika berada di dalam masalah yang besar berupa badai. Kita sering menyebut badai kehidupannya. Ironis sekali, pertama-tama orang tidak fokus pada Yesus yang jelas-jelas ada bersama mereka, dan di situ hanya kelihatannya tidak melakukan apa-apa. But he is there. Dia di sana. Apa Tuhan itu harus melakukan apa-apa sehingga kita yakin? Nah, itu yang terjadi. Lalu ironis sekali orang-orang ini menghardik Yesus sebagai tidak peduli. Tidak peduli kalau mereka binasa. Gila enggak? Allah dibilang tidak peduli kalau orang mau binasa. Apakah Allah itu Allah pembunuh? Tujuannya
tajam sekali pada Tuhan Allah itu. Jangan-jangan ini tuduhan kita juga pada Tuhan Allah, tidak peduli, tidak mau tahu. Oh, kita ngomong tidak mau tahu pada Allah yang Maha tahu. Itu ironis kan? Ungkapan-ungkapan yang ironis. Nah, itu terbukti dalam Injil. Terbukti dalam Injil itu. Maka Yesus sesudah menunjukkan siapa Dia, lalu bertanya, mengapa takut dan tidak percaya? Karena rupanya di sini kuncinya. Ketika kita mencari-cari, apakah Allah ada enggak di tengah-tengah problematikaku, di tengah-tengah badai hidupku, ada atau enggak? Itu salah pertanyaan, salah. Nah, saudara sekalian yang terkasih, pesan moralnya apa dari sini? Nah, ini perikop ini selain berbicara tentang ironisnya sebagai seorang pengikut Yesus yang disebut murid-murid, yang pada akhirnya tidak percaya, sampai mencari-cari Tuhan Allah lagi, jadi mengatakan Allah tidak peduli. Nah, perikop ini juga mengatakan tentang iman. Tentang iman. Ketika Yesus mengatakan, di perikop lain disebut, di manakah imanmu? Itu pertanyaan Yesus. Mengapa kamu tidak percaya? Karena percaya itu iman. Nah, iman, saudara sekalian, nah kalau kita ngomong tentang iman, itu kan seringkali kita ngomongnya tentang mempercayakan diri kepada Tuhan Allah. Wah, itu satu sisi saja, saudara sekalian. Nah, orang Katolik ini ada kelemahan di sisi yang pertama-tama. Sisi yang pertama imannya itu mau langsung loncat mempercayakan diri pada Allah. Seperti saya katakan lagi, kita tidak pernah mempercayakan diri sesuatu atau diri kita kepada orang lain kalau kita tidak mengenal. Nah, unsur pertama dari iman adalah mengetahui. Pengetahuan imannya Katolik itu seringkali di sini kurang. Jadi ada dua unsur di dalam iman. Pertama adalah pengetahuan, dan berdasarkan pengetahuan itu unsur yang kedua yang seringkali dikira orang hanya itu iman, yaitu penyerahan diri. Tidak pernah bisa kita menyerahkan diri pada seseorang yang kita tidak kenal, yang kita tidak tahu. Ya, maka langkah pertamanya pengetahuan. Nah, ini kalau dalam poin yang pertama ini pengalaman saya menjadi imam bertahun-tahun. Tahun ini 25 tahun saya jadi imam ya. Nah, nanti Oktober. Ya, tapi pengetahuan itu membuat saya sedih. Orang Katolik ini pengetahuan imannya itu buruk sekali. Yes. Ya banyaklah kalau kita bandingkan pengetahuan tentang kitab suci lah. Ya misalnya saya seringkali memberi di kedubes gitu ya, dan selalu biasanya ekumenis gitu. Itu dengan orang-orang Protestan, saya yang malu gitu sebagai romonya, saya yang malu. Ada orang-orang Katolik, ya, ada pertanyaan setelah merenungkan kitab suci kayak gini. Protestan angkat tangan semua, yang Kristen angkat tangan. Romo dibandingkan dengan ayat ini, dengan begini ini, perikop ini, dan pertanyaannya bagus. Yang Katolik diam, kontemplasi. Tapi di kontemplasi saya tahu, mereka tidak tahu apa-apa tentang firman Allah. Nah, Paus Benediktus ke-16 yang baru saja wafat itu, mengatakan begini, Kristianitas itu bukan perkara etika. Kristianitas itu bukan perkara the lofty ideas. Jadi ide-ide yang muluk-muluk, teologi tentang Allah. No. Kamu tidak perlu jadi PhD, dapat doktor untuk jadi Katolik atau Kristen yang baik. Paus itu mengatakan Kristianitas adalah perkara perjumpaan pribadi dengan seorang yang mengubah hidupmu, yaitu Yesus Kristus. Nah, perjumpaan pribadi itu berarti
mengenal secara pribadi. Mengenal membutuhkan pengetahuan. Siapakah Yesus itu? Nah, ini pertanyaan dari ayat yang terakhir itu. Siapa orang ini? Sehingga semua danau angin pun lalu takut. Itu pertanyaan yang harus dijawab bagi kita. Dan harus jelas bagi kita. Sehingga kalau kita ngomong dengan orang yang bukan beriman Kristiani, kita yakin mengatakan, siapa Yesus itu? Juga bagi kita secara pribadi. Nah, dari kesaksian kitab suci, pertama-tama kita tahu bahwa Yesus bernama adalah Immanuel. Ya, Natal lalu kita mendengar kata Immanuel itu sering. Kita sering nyanyi lagu Immanuel, ada orang anak yang dikasih nama Immanuel dan sebagainya. Dan kita kalau ditanyai, mungkin ada sebagian yang tahu, oh artinya Allah beserta kita. Oke. Tapi ya tinggal di situ saja. Immanuel artinya Allah beserta kita. Apa itu artinya di dalam hidup kita? Apa arti nama itu sendiri? Ini nama diri Allah. Dia, malaikat berkata, akan disebut Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Ini nama diri Allah. Kalau ketika itu nama diri Allah, ini bukan lip service. Allah beserta kita pada kenyataannya tidak beserta. Allah sungguh-sungguh beserta kita. Kalau itu menjadi nama dirinya dia. Ini loh, kalau kita dikasih nama, kami menggelari Ibu Sunarti yang baru saja wafat ini sebagai pahlawan negara. Berarti dia sungguh-sungguh sudah berkorban bagi negara. Nah, Immanuel itu artinya Allah beserta kita, nama diri Allah. Jati diri Allah itu selalu beserta kita. Entah kita sadar, entah kita terasa atau tidak terasa, Allah beserta kita. Maka tidak ada alasan ketika kita masih bertanya seperti orang-orang yang di perahu itu lebih parah lagi daripada kita imannya. Karena mereka tahu Yesus ada di sana, dan masih bertanya, di manakah engkau Tuhan? Nama diri Allah adalah Allah yang beserta kita. Kita bertanya, di mana engkau Tuhan? Loh, Tuhan beserta aku, gitu loh. Ini kalau kita masih bertanya begitu, itu tandanya bahwa kita imannya dangkal. Pengetahuan imannya masih berdangkal. Belum sungguh-sungguh masuk ke dalam apa yang kita yakini itu. Nah, kita klaim kita yakini ya. Kalau kita yakini sungguh kan berarti sudah kena. Nah, saudara-saudara yang terkasih, wah ada banyak contoh bahwa kita ya ada banyak artikel-artikel iman atau ungkapan-ungkapan iman kita yang kita belum yakin atau malah tidak tahu. Saya ada rekan imam tuh berdatang pada saya itu, dia sebelum pergi ke Roma pada waktu itu dia sedih sekali. Lalu saya bilang, kenapa kamu kok sedih? Wong kamu mau pergi ke Roma kok malah sedih? Nah iya, saya itu biasa misa, dia rekan imam ini mengatakan, saya misa di tempat suster itu loh, Ben katanya. Iya. Terus saya pamit, saya mau pergi ke Roma, saya mau studi. Nah terus apa kata suster? Susternya itu bahagia ngomongnya gini. Aduh Romo, ini beruntung sekali ya pergi ke Roma tempat Yesus Kristus lahir. Pergi ke Roma tempat Yesus Kristus lahir. Dia tuh Gusti Allah itu ngono kok dadi suster. Itu Roma tempat Yesus Kristus lahir. Ya Gusti Mas.
Ya, dan ada masih saja bertanya tuh banyak orang Katolik saya sampai alah gitu aja kok nggak bisa jawab. Kalau ditanyain tetangga gitu, misalnya, baptisanmu itu tidak sah karena tidak dicelup. Lalu kita orang Katoliknya, iya iya, lah iya iya itu tanda. Saya di Pak Romo parokinya gigetan gitu ya saya. Ini gimana kok iya iya? Jawab dong. Ya, kita tanda kita benar. Nah, ini kita kalau ngomong itu hal-hal yang mendangkal ya, apalagi hal-hal mengenal Yesus secara pribadi. Ya, Yesus itu adalah Immanuel, Allah beserta kita. Maka dasarnya adalah Yesus itu Allah. Maka tadi dibuktikan ketika ditanya engkau tidak peduli bahwa kita binasa, Yesus membuktikan kealahannya. Lihat sekarang bahwa alam ada di bawah komandoku. Kecil. Kalau badai itu tunduk pada Yesus, apalagi cuma masalah kita. Nah, tidak ada apa-apanya. Nah, kita seringkali mengklaim atau bicara Yesus adalah putra Allah. Kita percaya Allah Tritunggal membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tetapi kita tahu bahwa Dia itu Allah. Kita yakin bahwa Dia itu Allah. Nah, ini yang kita menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau Dia itu Allah, Dia itu penguasa segala-galanya. Paulus yang mengalami Yesus yang bangkit lalu dia buta itu pernah berkata kepada orang-orang Athena yang punya dewa-dewi banyak. Dia mengatakan gini, aku mewartakan suatu Allah yang lain daripada sekedar dewa-dewi ini. Aku mewartakan Allah yang di mana kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Wah, coba renungkan lagi. Kita hidup, kita bergerak, kita ada. Itulah Allah yang kuwartakan. Luar biasa ini. Dia mengenal Allah yang begitu luas, dahsyat, dan hebat. Yang dipuji oleh tetangga kita, kita dengar setiap jam mungkin, dari subuh pagi hari. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Tapi sebesar apa Allahu Akbarnya ini? Anda pernah, ini saya ngomong waktu saya di Jakarta di LOGF ya, sama anak-anak muda, untuk memberi pengertian akan Allah. Anda pernah lihat film Nemo, Finding Nemo, yang anak ikan badut kecil lompat lalu masuk ke laut lalu dia hilang. Nah, ini ada ilustrasi kayak gitu. Nah, Nemo bertemu dengan seorang ikan yang besar. Pertanyaannya pertanyaan filosofis. Pertanyaannya adalah, hey, di manakah laut? Wow, ini pertanyaannya kan. Lalu ikan yang besar itu, oh, kamu itu menghirup laut. Kamu itu hidup di dalam laut. Kamu berenang-renang di dalam laut. Oh, tapi aku tidak melihat laut, katanya. Tidak melihat laut. Tapi kamu hidup di dalamnya. Tapi aku tidak melihat. Lalu ikan besar mengatakan gini, no, jadi laut itu ada atau tidaknya berdasarkan kelihatan atau tidak kelihatan. You sedang menghirup laut. Lalu dia pergi dan mencari laut terus. Dan itu ironi orang-orang yang mengaku murid-murid Yesus seperti pada Injil pada hari ini. Ada di sana. Allah beserta kita. Bahkan sepertinya sesungguhnya itu yang nama Allah itu Maha Besar yang melingkupi reason dari ada kita itu adalah Allah. Dan kita bertanya a silly question. Di mana?
yang kamu sedang menghirup Allah. So, Allah itu ada bersama kita sebelum kita mempunyai masalah, ketika kita mempunyai masalah, dan sesudah kita mempunyai masalah. Allah itu selalu ada di mana? Melingkupi kita, reason kita ada. Ini luar biasa, saudara sekalian. Mengenal Allah yang semacam begini, itu membuat kita akan menjadi tenang. Karena Dia yang taking control. Maka nanti kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Allah sering kali menghardik gitu ya. Bahkan di dalam kitab Mazmur, Allah pernah menghardik kita dan mengatakan, diam, tenanglah, aku Tuhan. Itu artinya aku yang taking control, not you. Ribut amat sih kamu. Ribut amat. Saya sering ngomong sama orang-orang di baru saya, nanti kalau mau ujian tuh Tuhan itu kayak makan lilin, dipasang lilin banyak di depannya patung Bunda Maria, teman-teman. Seperti Tuhan doyan lilin. Kalau gitu kamu kira Tuhan makan lilin untuk apa dan sebagainya. Ya, saudara sekalian itu ya. Maka kalau kita sudah mengenal Allah yang ada beserta kita dan selalu ada bersama kita, maka kita bisa mempercayakan diri kepadanya dengan lebih tenang. Itulah yang Anda doakan dengan kerahiman ilahi, dengan motonya yang Jesus, I trust in you. I trust in you. Sejauh mana trustmu itu sejauh engkau mengenal dia atau enggak. Kalau engkau enggak kenal dia, trustnya itu ya sedikit-sedikit. Contoh yang konkret, yang imannya melampaui iman para murid-murid yang ada di dalam Injil pada hari ini adalah Santa Teresa dari Kanak-kanak Yesus. Anda punya bukunya The Story of the Soul, Anda bisa baca di situ. Dia ini memberikan persis seperti skenario dari Injil pada hari ini yang kita renungkan. Dia mengatakan, dia sharing kepada ibu pembesar biaranya. Ibu, sesudah tahu tuh hatiku tuh sangat kering dan terus kering, makin kering, makin aku membuat hidupku ini sudah kayak tidak surga yang dulu indah menjadi tidak indah. Hanya itu yang menjadi harapan satu-satunya dan itu kayaknya diambil oleh Allah. Nggak ada. Ini bagaimana? Di tengah badai yang sangat besar. Dan Teresa itu berkata begini, satu-satunya yang aku tahu adalah Yesus sedang ada di sana, tapi dia tidur. Dan ini yang melebihi iman para murid. Tahu bahwa dia tidur di sana, itu sudah cukup bagi aku. Aku tidak akan mau mengganggu dia dengan berbagai macam permintaanku, karena dia mungkin sudah lelah dengan banyak permintaan. Biarlah dia tidur. Itu sudah cukup. Nah, ini seorang gadis umur 20-an yang menjadi dokter gereja ya, Santa Teresa dari Kanak-kanak Yesus, mengajarkan kepada kita artinya beriman. Ketika dia tahu Yesus sana, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Cukup. Cukup. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita sudah mendengar, menggali Injil ya pada hari ini. Sekali lagi, mungkin pertanyaan kita ketika kita ada di dalam permasalahan di manakah Tuhan, itu pertanyaan yang keliru. Pertanyaannya harusnya diganti sebuah permohonan. Tuhan,
bukalah mataku, bukalah hatiku akan kehadiran-Mu yang selalu bersama aku. Karena seperti yang saya katakan tadi, sebelum ada masalah, Dia sudah di sana. Sebelum kita dilahirkan, Dia sudah tahu kita. Dan ketika kita ada masalah, Dia ada di sana. Dan sesudahnya Dia ada di sana. Bagi seorang santo yang lain, yaitu Thomas Aquinas, Allah itu tahu dari alfa sampai omega itu dalam sekejap mata saja. Itu bedanya pengetahuan Allah dan pengetahuan kita. Secara general, umum, dan secara partikular, artinya diri kita sendiri. Dan, nah ini luar biasa, padat ya, kata-katanya padat sekali. His knowledge is also his providence. Jadi pengetahuan Allah itu adalah juga penyelenggaraan Dia. So Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang kita perlukan. Masalahnya, jangan cari Dia lagi. Dia di sana, Dia di dekatmu, Dia ada, dan Dia tahu. Masalahnya di sini adalah, sudahkah kita menjawab pertanyaan Yesus? Teguran, bukan pertanyaan. Mengapa kamu tidak percaya? Amin. Amin. Terima kasih Romo Benipang yang sudah menggugah dan mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Allah itu ada di dekat kita. Dan jangan sampai kita mengulang pertanyaan yang salah, karena Tuhan sudah ada sejak kita belum ada, dan Dia selalu ada di dekat kita. Hanya kepekaan kita untuk menemukan Dia yang kurang, ya Romo. Apa yang dijelaskan oleh Romo Beni tadi mengingatkan saya pada apa yang dikatakan oleh Santo Ignatius Loyola, Romo Beni, menemukan Tuhan dalam segala. Dan menemukan Tuhan dalam segala itu mengandaikan bahwa kita bisa berjumpa Tuhan secara amat pribadi, ya Romo. Dan seperti kata Romo, Tuhan adalah Allah yang peduli, Allah yang terlibat secara mendalam, tidak hanya dalam seluruh peristiwa di dunia, tetapi juga seluruh hidup pribadi kita. Dan ini juga menemukan Allah, menemukan Tuhan dalam segala ini memerlukan kepekaan hati, sikap syukur dan terima kasih terhadap anugerah yang kita terima setiap hari. Dan dengan menyadari bahwa Allah senantiasa hadir di balik setiap anugerahnya, sebenarnya kita sudah sadar bahwa Allah itu hadir, ya Romo, di situ ya. Jadi tidak perlulah kita bertanya ada di mana Tuhan. Nah, baik. Sebelum kita mulai dengan sesi tanya jawab, mohon bantuan kepada para peserta malam ini yang belum membuka kamera. Kita akan mengabadikan sebentar pertemuan kita malam ini dengan Romo Benipang. Silahkan Bu Silva mendokumentasikan. Silakan Bapak Ibu berikan senyum kepada Tuhan. Silakan diaba-aba Bu Silva. Oke, 1. Senyumnya ya Bapak Ibu. Terima kasih. 2. Hari ini banyak ya, Romo. Ada 4 halaman. Iya. Oke, thank you Bu Esther. Terima kasih Bu Silva. Iya benar Bu Silva, hari ini banyak, ada 4 halaman karena ada 154 yang mendengarkan pengajaran Romo, dan beruntung diingatkan Romo bahwa ini loh Tuhan ada di dekat di dekat kita, jadi jangan sampai jangan sampai sekali lagi mengajukan pertanyaan yang menurut Romo tadi tidak tepat. Romo sudah ada 2 pertanyaan yang masuk, mohon izin membacakan ya Romo. Ya, silakan Bu. Dari Bu Silva, saya tertarik dengan kata menghardik. Dalam kondisi saat sekarang, bagaimana Tuhan Allah menghardik kita manakala kita ditegur. Dan zaman sekarang ini sangat jarang menegur anak dengan menghardik karena anak sekarang relatif mudah diajak komunikasi. Apakah menghardik itu hanya untuk menegur alam, Romo?
Enggak, saya kira di sini kata-kata Yesus, pertanyaan Yesus kepada ayat 40 itu bentuk teguran yang keras, ya. Mengapa kamu begitu takut? Dan mengapa kamu tidak percaya? Itu tajam banget, ya. Ya kadang-kadang ginilah, itu kalau saya nyebut tentang generasi Z, generasi A ini nggak tahu lah. Kita ini kadang-kadang seringkali ini agak sedikit menyimpang, ya. Ini seringkali ngikut aja psikologi impor dari Amerika, yang budaya, saya hidup di sana lama, budaya yang sangat manja. Manja sekali. Ya nggak boleh dibentak-bentak, ya, itu tidak bagus untuk perkembangan otak, ya. Tapi ditegur. Teguran itu penting sekali. Dan itu nanti menjadi, kalau Anda tidak mengajar gitu pada anak, Anda tidak tahu bahwa menegur adalah salah satu tugas Kristiani. Ini parah itu. Itu parah itu perkembangan. Kita ini kritis sedikit dong dalam berbudaya itu, ya. Nggak usah impor dari Amerika. Nggak semua budaya Amerika itu. Ya. Baik, Romo, terima kasih. Hidup di sana saya tahu. Ya, Romo. Baik, pertanyaan berikutnya ya, Romo. Ini ada yang bertanya, Romo, sorry sebentar, ini saya tertarik dengan perikop Injil tadi yang Romo bacakan 35-41. Apa yang sebaiknya kita lakukan saat doa kita belum terjawab, Romo? Dalam kondisi pergumulan yang sedang kita hadapi, ya tadi itu kadang-kadang mengajukan pertanyaan yang salah seakan-akan Tuhan Yesus tidak peduli. Loh, tidak ada doa yang tidak dijawab, ya. Kan kita itu selalu menuntut sebuah doa terjawab itu kalau sesuai dengan pikiran kita. Itu kriteria doa terjawab. Allah itu bisa jawab iya atau tidak. Maka kalau dijawab tidak, yang artinya tidak sesuai dengan kriteria kita, that's the prayer is answered, and the prayer is always answered. Maka Allah ini gini loh, lihat nggak dari khotbah di bukit, masakan seorang bapak yang baik itu memberikan kalajengking ketika anaknya meminta roti. Nggak mungkin. Dia akan memberikan roti yang dibutuhkan anaknya, gitu, ya. Bukan yang dikira bahwa itu baik bagi anak, tapi apa yang kita butuhkan. Nah, itu yang harusnya kita menjadi dewasa. Artinya doa itu bukan cara kita mendikte Allah, ya, tetapi doa adalah bagaimana kita mengenal kehendak Allah. Nah, lihat itu di Taman Getsemani, pergumulan Yesus seolah-olah Allah diam, ya. Ketika mengatakan Tuhan sebaiknya cawan ini berlalu daripadaku. Nah, itu kan pikiran manusiawinya dia ketika menghadapi satu pergumulan hidup macam gitu. Tapi dari sejak awal pasti Kristus tahu perutusannya adalah meminum cawan kesengsaraan itu. Maka dari itu dia mengatakan akhirnya, not my will, but thy will. Ya, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Karena gini, tadi saya katakan, kata-kata Santo Thomas Aquinas itu sangat dalam, ya. His knowledge is his providence. Jadi pengetahuan dia adalah, pengetahuan Allah adalah juga penyelenggaraannya dia. Jadi dia tahu yang terbaik, bukan saja bagi pribadi, per pribadi, tapi bagi semesta alam ini. Ya, maka dari itu kita lebih percaya mana pada Dia yang tahu seluruhnya daripada kita yang tahu hanya mungkin hidup kita, atau mungkin kita juga nggak tahu tentang hidup kita. Kadang-kadang kita bingung, siapakah dirimu, bingung. Ya siapa saya, ya kan gitu. Kamu itu lo nggak tahu, itu kok mau mendikte Allah, Tuhan harus kayak gini, harus gitu. Dia yang tahu sejak awal dari tutto in tutto, kata orang Italia. Tutto in fondo.
Ya, Itu. benar Romo. Untuk mengenal diri kita sebaiknya bisa memutar rekaman ketika Romo Beni memberikan pengajaran kenalilah dirimu ya Romo. Kira-kira Iya, setelah iya, iya. dimulai. Saya masih ada di itu. Iya, bagus sekali itu. Dan Romo, saya tertarik tadi dengan doa. Tadi Romo menyebutkan doa itu kerap kali kita tuh meminta atau menyuruh Tuhan ya Romo, meminta Tuhan melakukan apa yang kita kehendaki. Tetapi ternyata Tuhan itu juga kalau meminta manusia melakukan sesuatu permintaan dia, itu juga membutuhkan waktu yang sangat lama, Romo. Yang hadir di sini ini kan murid-murid yang berbakti kepada kerahiman ilahi. Dalam misalnya Romo, pesta kerahiman ilahi yang Tuhan minta untuk diadakan, itu kan disebutkan sebanyak 23 kali Yesus berbicara kepada Suster Faustina untuk mengadakan pesta kerahiman ilahi. Dan Yesus meminta pertama kali itu tahun 1931. Lalu yang terakhir tahun 1938. Pada tahun 2000, tepatnya 30 April, Paus Yohanes Paulus II baru menetapkan hari Minggu Paskah kedua sebagai pesta kerahiman. Itu 69 tahun, padahal Yesus sendiri yang minta ya Romo. Jadi kalau doa kita butuh waktu yang lama sekali untuk, menurut kita lama sekali dikabulkan, ya bersabarlah ya Romo. Iya ya, ketika ada the absence of God, it seems ya, kayaknya ya, itu Allah sedang merajut kita. Kalau Anda baca buku harian Ibu Teresa, ya, yang dipublikasikan, Be My Light itu ya, nggak salah itu bukunya itu ya. Ya, itu kan Allah ini kayaknya mempending dia terus begitu. Apa yang dia inginkan, Wong Tuhan Allah yang memulai terus kamu dipending terus. Wah, itu malam-malam gelap bagi Teresa itu, tapi disitulah Allah sedang merajut dia menjadi orang yang lebih luar biasa ya, menjadi orang yang menurut Teresa asli dari Avila, tujuan doa itu sebetulnya supaya kita menyatukan kehendak kita dengan kehendak Allah, not kehendakku dengan kehendak Allah. Jangan dibalik. Kata-kata dalam Bapa kami adalah jadilah kehendakmu. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik itu. Kita tahu apa sih om diri kita enggak tahu. Ya itu. Baik, kita masih ada sedikit waktu. Mungkin ada saya beri kesempatan untuk satu orang penanya yang ingin bertanya langsung kepada Romo, silakan. Adakah yang ingin bertanya langsung? Mohon dimanfaatkan dengan sangat baik pertemuan dengan Romo Beni. Oh, oke, baik. Ini ada pertanyaan di sini, saya bacakan dulu ya. Bagaimana ketika doa dan berdevosi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Maksudnya apa ya? Bu Evi, mungkin silahkan bisa dibuka saja mic-nya. Bu Evi tidak bisa membuka ya. Coba mungkin Pak Gunawan bisa tolong di-lost dulu semua mic. Ya, sudah bisa. Oke, silakan Bu Evi. Saya tidak menangkap pertanyaan Bu Evi. Mungkin Bu Evi bisa langsung bertanya kepada Romo. Ya, malam Pastor. Ya. Saya mau bertanya, bagaimana ketika doa dan misalkan rajin berdevosi gitu ya, itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Jadi maksudnya misalkan saya untuk rajin berdoa, terus saya mau dalam kehidupan sehari-hari itu gimana gitu loh biar seimbang gitu loh. Ya, kasih Pastor. Gini, spiritualitas Karmel itu mempercayai ada 3 tahap ya, ada contemplation, kontemplasi, persaudaraan, dan pelayanan. Jadi gini, batu uji di mana apakah doa kontemplatif kita, jadi doa kontemplatif ini doa yang tinggi sekali, itu sungguh-sungguh otentik, sungguh-sungguh asli sejati, adalah ketika ada dalam persaudaraan. Kamu lebih care tidak dengan saudaramu,
Kamu sabar enggak kalau kamu menderita sengsara? Kamu sabar enggak kalau ada orang yang berbuat tidak adil kepadamu? Bagaimana kamu memperlakukan orang lain dan sebagainya. Itu batu ujinya. Dari bagaimana kita berelasi dengan sesama kita, kelihatan sejauh mana kedalaman sebuah doamu. Jadi dibalik pertanyaannya gitu. Dilihat dari hidup persaudaraan kita. Karena itu perintah Yesus itu tergantung pada dua ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Kata Yesus, ini dua perintah yang seimbang. Nah, karena Tuhan Allah ini tidak bisa kelihatan, ini nggak bisa dinilai, karena gampang aja orang yang kelihatannya saleh-saleh itu, kelihatannya suci, itu apalagi sekarang tuh, bentuk-bentuk lahiriah dalam berdoa ini kadang-kadang menipu. Nah, kalau sudah pakai jubah itu langsung asosiasinya suci. Suci apa nih? Bagi saya pakai jubah. Yang pakai jubah sendiri tahu gimana itu ya. Lalu dipakai tutup lagi ke kepala, dipakai mantila lagi. Kalau itu sudah lebih suci. Suci apanya gitu loh. Oke lah kalau itu membantu kamu, tapi that's not bisa menipu gitu, menipu orang lain. Yang tidak bisa ditipu adalah bagaimana kita bersikap pada orang lain. Disitulah kelihatan sejauh mana kamu mempunyai relasi yang mendalam dengan Allah. Ingat Matius 25. Apa yang kamu lakukan pada saudaraku yang paling hina, itu kau lakukan bagi aku. Ingat kata-kata Yesus kepada Paulus ketika Paulus mengejar-ngejar murid-muridnya, orang Kristen untuk dibunuh. Kata-kata Yesus adalah apa? Mengapa engkau mengejar-ngejar aku? Jadi pertanyaan Anda harusnya dibalik. Dari relasi hidup bersaudaramu dengan orang-orang, terutama orang yang dekat serumah, itu ketahuan kontemplasimu, doamu mendalam atau tidak, gitu. Ya. Semoga sudah menjawab ya Bu Evi. Ada satu yang raise hand ya, Romo. Silahkan Sisilia atau papanya ini. Silahkan. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pastor Benny. Pengajaran yang cukup menarik tadi. Dan saya lebih tertarik juga tadi ketika Pastor mengungkapkan kata-kata dari Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dibandingkan yang hanya sekedar tahu Yesus ada di situ walaupun tidur ya, dibandingkan tadi dengan murid. Saya tadi jadi tertarik dengan Mazmur yang sudah sering ayatnya kita dengar. Tuhan, berapa lama lagi kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Apakah itu lebih benar sedikit daripada murid? Apakah itu bisa disamakan seperti Teresia dari kanak-kanak Yesus tadi yang sudah bisa melihat sebenarnya? Apakah ini ungkapan pemazmur ini juga seperti ungkapan kita, di manakah Tuhan ketika aku bermasalah? Ya. Jadi Mazmur itu adalah buku doa kita, Pak. Jadi ungkapan-ungkapan spontannya nggak apa-apa. Jadi ungkapkan saja bahwa di mana engkau Tuhan dan sebagainya. Tetapi perlu ya, itu ungkapan itu secara psikologis membuat katarsis bagi kita. Lega lah kalau kita sudah ngomong kayak begitu ya. Cuman kita juga harus mengkritisi ungkapan-ungkapan itu ya. Ungkapan itu kadang-kadang juga nggak benar. Tunjukkanlah wajahmu ya Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan wajahnya tiap hari. Kamu aja yang nggak peka gitu. Mangkel gitu Tuhan. Karena kalau kamu melihat Allah itu dalam perjanjian lama, engkau mati. Nggak bisa melihat kemuliaan Allah. Mengapa ketika Elia ada angin sepoi-sepoi basah, Allah hadir, dia menutup mukanya. Nggak mampu kita melihat kemuliaan. Ya, jadi ya ungkapan sebagai ungkapan doa bebas dan harus bebas. Kita ngomong dengan Bapa kita karena doa adalah perbincangan antara dua sahabat ya. Kalau dua sahabat lagi kumpul ngomongnya enak kan, bebas, nggak perlu sopan-sopan dan sebagainya, ngomong apa adanya. Tapi kita juga perlu tahu
mengkritisi apa yang menjadi konsep-konsep kita dalam itu. Ya, jadi ungkapan saya mencari Tuhan, iya betul, tapi kita harus belajar dari ungkapan-ungkapan orang lain, termasuk dari Teresa, dari anak-anak Yesus tadi. Bahwa Tuhan di sana tidur dan tidak melakukan apa-apa, hanya saya tahu itu cukup. Dan cukup. Ya, Romo Beni. Berdoa memang membutuhkan kejujuran ya, Romo, seperti kata William Barry SY. Tetapi ya itu tadi, bukan berdoa dengan jujur, bukan berarti berdoa dengan menantang ya. Tunjukkan wajahmu atau di mana engkau. Sebagai ya, kalau menantang kayak siapa ini, Yeremia, enggak salah, Yeremia atau Yesaya itu. Engkau Tuhan, engkau adalah sungai yang curang, tapi setelah itu dia katakan, ya sudah, maafin. Nggak apa-apa deh ngomong gitu bebas, tapi ya setelah itu menyesal lah. Minta ampun, Tuhan ampuni aku. Baik, tetap kontrol diri tetap diperlukan walaupun kita berdoa dengan jujur dan mengungkapkan apa yang ada dan kita rasakan. Sayang sekali waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Tentu saja Romo Beni juga masih ada kegiatan yang lain. Mohon maaf untuk Ibu yang hendak sharing, Bu Vivi. Kali ini belum bisa ya Bu ya, mungkin lain kali ya, karena waktunya yang sudah sangat mepet dan kita sudah mendapat berkat yang berlimpah dari Tuhan dengan kehadiran Romo Beni Pang juga ada di sini menguatkan kita dan kemudian mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan senantiasa hadir dan kita tidak perlu takut. Karena kita sudah begitu banyak mendapat berkat, juga kita berbelas kasihlah dengan membagi berkat dan memberi persembahan kasih melalui BCA seperti yang sudah tertulis di layar ini. Oke, baik. Sekarang kita siapkan diri dan hati kita untuk menerima berkat Allah melalui Romo Beni. Silakan Romo. Marilah berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sungguh menguatkan hidup kami. Ajarlah kami untuk mengenal-Mu lebih dalam dan memberikan diri kami sepenuh-penuhnya dalam kepercayaan kepada-Mu. Buatlah iman kami semakin kokoh kepada Engkau, Allah yang maha besar, yang mengetahui segala kebutuhan kami. Kami menyerahkan diri kami kepadamu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Dan semoga saudara sekalian hidup dan karya saudara diberkati dan dilindungi dan dipimpin oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.